tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Kau telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Padamu Roh Kudus, ku serahkan diriku. Kuasailah tubuhku, hatiku, jiwaku. Ku turut panggilan-Mu dan tuntunlah langkahku. Berbakti kepadamu, hiburkanlah hatiku. Di dalam pergumulanku, kuatkan hatiku. Tuhan penebusku, kuduskan jiwaku dengan darah kudus, hapuskan dosaku. Terpujilah nama-Mu karena pengorbananmu. Dengan perkataanku maupun perbuatanku, ya Yesus Juru Selamatku, terimalah syukurku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 765 ayat 1. Walau gunung pun beranjak dan lembah terkoyak bergetar, kasih Tuhan tak beranjak, janji Tuhan kan tetap kekal. Walaupun langit berlalu serta seluruh bumi telah lenyap, firman Tuhan tak berubah, janji setianya tetap kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang abadi dan kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang abadi dan kekal, yang tetap dan kekal. Firman hukum Tuhan untuk minggu ini yaitu dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan ayat 10. Demikian hukum Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 210 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, Kaulah sumber rahmat, tiada
Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal yang ke-19, dimulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membaca secara bergantian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yesuslah jalan yang benar ke surga yang bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus, damai hidupmu. Bawalah handai tolanmu kepada Tuhanmu, supaya mereka jua ke surga yang bakal. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus, damai hidupmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
untuk memperjelas warta jemaat kita pada hari itu, yaitu Minggu 28 Juli 2026. Bapak Ibu bisa melihat di depan Infokus dan kami bacakan dari depan ini satu persatu. Topik minggu kita yaitu karya Allah bagi orang pilihannya. Kalau bahasa daerahnya panupak ni debata di akka na pinilitna. 1.1 sermon parhalado pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Sermon parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut tempat sermon WIB. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB di WIB 1 di rumah keluarga Amang J. Sitinjak Inang Boru Simbolon, alamat Unjani. Di WIB 2 di rumah keluarga Amang Sintua J. Manurung Boru Panggabean, alamat Jalan Haji Tajudin nomor 144 RT 06 RW 04 Gatot Subroto. Yang berikut di WIB 4 di rumah keluarga Amang T. Simajuntak Inang Boru Siagian, alamat Cihanjuang Gang Umbi nomor 82. Yang berikut di WIB 8 di rumah Amang keluarga E. Tambunan Inang Boru Siregar, alamat Jalan Kerkop nomor 11 RT 03 RW 05. Yang berikut di WIB 10 di rumah keluarga Amang DJ Aritonang Inang Boru Sirait, alamat Komplek Permana Indah Jalan Kukupu Citerep. Yang berikut di WIB 12 di rumah keluarga Nyonya Saragi Inang Boru Ambarita, alamat Jalan Jamrut Raya nomor 3 Perumahan Permata Cimahi. Untuk hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Di WIB 3 di rumah keluarga Amang M. Sinaga Inang Boru Lumban Turuan, alamat Jalan Pojok Utara 1 nomor 34 RT 02 RW 04. Yang berikut di WIB 5 di rumah keluarga Nyonya LHP Lumban Tobing Inang Boru Sihombing, alamat Jalan Mekarjaya nomor 7 Sangkuriang. Yang berikut di WIB 6 di rumah keluarga Amang Katambunan Inang Boru Panjaitan, alamat Marga Asih. Yang berikut di WIB 7 di rumah keluarga Amang JRB Simatupang Inang Boru Sormin, alamat Jalan Jeni Blok A nomor 17 RT 09 RW 19 Cilame Permai. Yang berikut nomor WIB 9 di rumah keluarga Amang J. Pandiangan Inang Boru Panjaitan, alamat Bumi Pakusarakan 2 Blok C nomor 34. Yang berikut pelayanan 1 pusat dan distrik. Sinode Distrik Amandemen pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 akan dilaksanakan Sinode Distrik Amandemen aturan peraturan HKBP bertempat di Gereja HKBP Bandung. Sinode tersebut akan diikuti oleh pendeta resort, utusan Sinode Distrik, utusan Sinode Godang, dan utusan ruas. Yang berikut nomor 2 resort. 2.1 pos permingguan KBP. Perjamita pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 pukul 8 WIB, yaitu calon pendeta Runi Boru Marbun MA yang liturgis Inang Sintua DRS Boru Siahan. Yang berikut di 2.2 pos pelayanan Cipatat. Yang berkhotbah pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 masuk pukul 11.00 WIB, yaitu calon guru Alfredo Sirait yang liturgisnya yaitu Amang Sintua JH Hutagaul. Yang berikut nomor 3 para tahun
3.1 Sekretaris. Pendaftaran pelajar SIDI. Pendaftaran pelajar SIDI ditutup hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Ibadah pembukaan bersamaan dengan orang tua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 masuk pukul 16.00 WIB. Pembelajaran SIDI dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 masuk pukul 15.00 WIB. Bagian B, pemuktahiran database jemaat. Sesuai dengan hasil rapat evaluasi dan surat edaran pimpinan pusat HKBP, maka akan dilaksanakan pemutakhiran database jemaat untuk mengetahui jumlah jemaat yang sebenarnya. Data ini juga akan digunakan sebagai acuan untuk target setoran huria dalam penyempurnaan sentralisasi keuangan yang akan diberlakukan tahun depan. Database jemaat yang sudah diverifikasi Sintuawek dikumpulkan paling lambat pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Yang berikut persembahan topangan dana huria. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026 dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan dana huria. Amplop disediakan huria. Yang berikut Bapak Ibu, koinonia kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengadakan kegiatan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD ke remaja yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2026 di Sariater, Lembang, dipimpin oleh Amang Pendeta Pitu Sinaga STH dan Inang CSTR Boru Siahaan. Yang berikut diakonia 6.1 jemaat meninggal dan acara mangapuli. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 telah meninggal dunia Saudari Nurlinda Febriani Boru Sihotang SH MBA bertempat tanggal lahir Bandung 8 Februari 1982, tutup usia 44 tahun, beralamat di Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Komplek Bio Farma Blok Cianjur RT 06 RW 7 Gunung Batu masuk WEK 11. Pada hari Senin 20 Juli 2026 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara mangapuli dilaksanakan hari ini Minggu 26 Juli 2026 setelah selesai kebaktian siang. Dimohon kepada jemaat, kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikut Bapak Ibu 6.2 apresiasi anak berprestasi. Pada hari Minggu 16 Agustus 2026, gereja kita akan memberikan apresiasi bagi anak berprestasi tahun ajaran 2025-2026. Bagi juara 1 dan 2 dan 3 tingkat SD, SLTP, SLTA dan mahasiswa IPK minimal 3,50. Bagi yang berprestasi diharapkan membawa bukti-bukti atau surat pendukung prestasi dan diserahkan kepada seksi pendidikan ataupun juga bisa ke kantor gereja. Yang berikut panitia pesta Saresot. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, gereja kita akan mengadakan pesta Saresot Cimahi. Ibadah digabung bersama dengan pos permingguan KBP dan Pospel Cipatat. Kebaktian hanya 1 kali. Masuk pukul 8.30 WIB. Mengingat tempat parkir yang terbatas, dimohon bagi jemaat pemilik kendaraan roda 4 hanya mengantar ke lokasi gereja. Yang kedua, tema pesta sehati sepikir dalam satu kasih. Sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa, Filipi 2 ayat 2.
Yang berikut Bapak Ibu, rapat gabungan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat gabungan panitia Pesta Saresot dan Perhalado. Dimohon kepada semua panitia dan Perhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Demikian Bapak Ibu warta jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Iya, semangat Inang, Amang. Puji Tuhan. Yang terhormat Amang Pendeta Nami, Pendeta Pitu Sinaga. Yang terhormat Amang Pendeta Tumbur Siregar. Yang terhormat Amang Inang Parhalado. Yang saya kasihi Amang Inang Remaja Naposo Sekolah Minggu yang berada di gereja pada saat ini mengikuti ibadah. Terlebih yang juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja-gereja kita dapat beribadah saat ini dalam keadaan sehat. Kami panitia Pesta Saresot akan menyampaikan pencapaian target yang sudah kita laksanakan dalam kurun waktu lebih kurang 5 minggu. Amang Inang, mungkin di layar kita bisa sama-sama melihat bagaimana pencapaian kita selama kurang lebih 5 minggu. Kita boleh lihat di monitor ada beberapa WEG yang sudah mencapai tok ripe yang semua keluarga sudah memberikannya. Di monitor juga kita bisa melihat beberapa yang akan dan sudah kita lakukan, yaitu kita punya target 450 juta rupiah. Pencapaian sementara sampai pada hari ini 24 Juli yaitu sebesar 261.600.000 rupiah, lebih kurang 48%. Semoga di sisa waktu 1 minggu ini target yang sudah kita tetapkan boleh mencapai 100%. Semangat Amang Inang. Panitia pesta juga menyiapkan beberapa lelang pada saat di hari pesta, yaitu kita mempersiapkan ulos, juga mempersiapkan songket dan juga makanan baik itu napi nadar ataupun panggang B2. Juga setiap WEG dan kategorial akan menyampaikan sakti-sakti, itu akan dikoordinir oleh Amang Sintua WEG-nya masing-masing. Terlebih Amang Inang panitia juga mempersiapkan kupon untuk door prize. Jadi kupon ini boleh dibeli seharga 5.000 per lembar. Kita sudah mendistribusikan ke setiap Sintua. Boleh kita beli dengan harga 5.000.
kupon tersebut untuk door prize di acara pesta tersebut. Semoga Amang Inang semuanya turut serta berpartisipasi untuk kupon ini Amang Inangnya, supaya door prize yang sudah kita persiapkan, panitia persiapkan, boleh Inang dapatkan. Yang berikutnya adalah kita pemberitahuan yang sudah memesan parsel buah Napi Nadar panggang B2 itu akan didistribusikan pada hari Jumat, didistribusikan oleh Sintua masing-masing. Jadi Rade Mahita Amang Inang untuk menerima parsel yang sudah kita order, apabila Sintua kita datang untuk mengantar, mari kita menerimanya dengan sukacita. Ibadah akan kita lakukan satu kali, masuk pukul 8.30 WIB. Dan juga kita akan beribadah bersama pos Parmingguan KBP dan juga pos Pel Cipatat. Kita akan bersama-sama beribadah di gereja ini. Sesuai dengan tema pesta kita, yaitu sehati, sepikir, dan sejiwa, tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2. Mari Amang Inang kita sama-sama menupahi. Mari kita Amang Inang sama-sama berpartisipasi. Mungkin ada beberapa ruas yang belum turut berpartisipasi. Di sini kita panitia mengharapkan partisipasi Amang Inang semuanya, supaya target yang sudah kita tetapkan yaitu sebesar 450 juta boleh kita capai untuk keperluan program Huria sampai dengan di akhir Desember ini. Akhir kata saya akan membacakan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mohon maaf karena tidak ada konfirmasi. Ke kami adalah Panorayon dari Panitia Pesta. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan, renungan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 dimulai dari ayat 26 sampai ayat 30. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah beberapa kali membaca nats ini untuk mempersiapkan khotbah, tadinya saya sangat sudah bangga menjadi orang Kristen. Tetapi setelah membaca nats ini, akan saya katakan bahwa saya semakin bangga lagi. Dan saya harap juga Amanginang juga begitu. Semakin banggalah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Karena apa saya berkata demikian? Ternyata Allah kita itu tidak pernah berhenti bekerja bagi kita, umat ciptaannya. Tidak pernah bekerja. Setiap saat, siang malam, pagi petang, tidak pernah bekerja. Dari mana kita tahu? Ada 3 hal yang luar biasa yang boleh kita lihat dari nats ini. Yang pertama, Amanginang, dikatakan mulai dari 26 dan 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Boleh saya katakan, ini tidak dimiliki oleh agama manapun di dunia ini. Tuhan mau berdoa untukmu. Pernahkah itu terjadi di agama-agama yang lain? Tuhan sendiri berdoa kepada Tuhan untuk kita. Biasanya umatnya lah yang dituntut untuk berdoa. Martangiak kamu, berdoalah. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu menyuruh umatnya untuk berdoa kepadanya. Ini luar biasa ayat ini. Roh Kudus berdoa bagimu kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah, dari Tuhan. Maka secara sederhana yaitu tadi, Tuhan berdoa bagi kita. Dia berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan kita. Dan luar biasanya lagi, doa yang diucapkan oleh Roh Kudus itu dimengerti dan diketahui oleh Allah. Dimengerti dan diketahui oleh Allah. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu realitas kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia. Apa itu? Kelemahan dan keterbatasan kita. Ini tidak bisa kita tutup-tutupi. Kelemahan, keterbatasan kita. Akan ada saat-saat tertentu di mana saat itu menjadi saat yang paling kelam karena beban hidup yang terasa begitu berat. Kadang-kadang kita lelah. Oleh karena lelahnya kita bingung. Jangankan untuk bangkit, berdoa pun kita sudah tidak mampu. Pernahkah kita mengalami hidup seperti itu? Oleh karena beratnya beban hidup, jangankan untuk bangkit, untuk berdoa pun, merangkai kata-kata pun, kita sudah tidak mampu. Tang buibe adong dohon manangaha. Ada saat-saat ketika doa kita hanya berupa air mata.
Tidak ada lagi kata-kata, tinggal air mata. Atau tinggal tarikan nafas yang panjang. Indah budi. Alani borak ni paranguluan. Tidak sanggup lagi mengatakan apapun. Tidak ada lagi kalimat yang bisa kita ucapkan. Tidak ada lagi kata-kata doa yang panjang. Tetapi hanya tangisan. Hanya pergumulan. Tetapi luar biasanya Manginang, justru saat seperti itulah Roh Kudus bekerja. Ternyata ketika kita mengalami situasi seperti itu, tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata doa, disitulah Roh Kudus berperan. Dia berdoa kepada Allah, menyampaikan pergumulan kita. Dan Allah mengetahui apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Ini hal yang luar biasa. Boleh saya buat satu istilah. Dulu waktu belum ada HP, belum ada media sosial, telepon juga masih jarang. Jadi kalau orang tua kami di kampung, kalau mau ngirim surat kepada anak-anaknya di perantauan ini, di Jakarta, di Bandung, kebanyakan orang tua di kampung dulu tidak tahu surat menyurat. Jangankan menulis, mengenal huruf pun masih ada orang tua yang belum tahu. Lalu kalau dia mau menanya kabar kepada anak-anaknya di perantauan bagaimana caranya, mereka panggil kami anak-anak waktu itu yang masih sekolah. Itu Sojoho katanya, sini dulu. Aku mau ngirim surat ke anakku di Jakarta. Tolong dulu tuliskan. Jadi datanglah anak-anak kan. Datang anak-anak. Ahahur suraton. Apa yang mau kutuliskan? Datanglah Upung ini. Ya tanyalah kabarnya dan kasih tahu kabar kita di sini baik-baik saja. Jadi kita rangkai itu kalimat mulai dari pembukaan. Hai anakku yang tersayang dan terkasih, bagaimanakah kabarmu di perantauan itu? Kami orang tuamu di sini berharap kamu baik-baik dan sehat. Nah, kami juga orang tuamu dan seluruh penghuni kampung ini, kami sehat-sehat semua. Ahamu si Opung, kita bilang begitu. Ya, bilanglah supaya lancar-lancar pekerjaannya. Kita rangkai juga kalimat itu. Baru ahamu si Opung, ya bilanglah juga supaya dia jangan lupa mengirim sedikit-sedikit gajinya. Nah, kita rangkai juga kalimat itu. Nah, dan tidak jarang juga anak-anak yang mengarang supaya lebih dramatis. Kehidupan di kampung ini sudah semakin sulit. Jadi tolonglah anakku yang tersayang, kirimlah sedikit-sedikit uangmu itu. Dirangkai itu sampai pada akhirnya. Terus kalau kita tunjukkan itu ke Opung itu, jaha maju Opung, ngaboi songonon, kita bilang, tolong baca Opung, apakah sudah bisa seperti ini? Ya mana saya tahu membaca itu. Aisuita ada huruf tikini, nggak pernah sekolah. Opung-opung kita yang dulu yang di kampung, udahlah, udah pas lah itu, kirimlah, baru kita kirim itu. Lalu yang pasti, kalau misalnya surat ini sampai terkirim kepada anaknya, dia sungguh luar biasa dan sangat mengerti tentang isi surat itu. Padahal yang menulis bukan langsung orang tuanya. Seperti itulah kehidupan kita Manginang. Kita mungkin oleh karena pergumulan hidup kita sudah seperti opung-opung itu yang tidak tahu lagi bagaimana harus berkata-kata. Tetapi datanglah Roh Kudus, diterjemahkanlah itu apa yang ada dalam hati kita, dikirimkan kepada Allah, dan Allah tahu, Allah juga mengerti serta mendengarkan doa-doa itu. Ini tidak pernah terjadi di agama manapun selain di agama Kristen. Oleh karena itulah melalui nats ini kita diingatkan yang pertama, Amanginang,
Bagaimanapun beratnya kehidupan kita, bagaimanapun persoalan kita, sampai-sampai membuat kita tidak sanggup lagi untuk berdoa kepada Tuhan, minimal tundukkanlah hati dan pikiranmu, arahkan hati kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantumu menyampaikan semua pergumulanmu itu. Itu luar biasanya Allah kita. Yang kedua, mengapa kita harus bangga sebagai orang-orang percaya? Karena Allah tidak pernah berhenti mengubah setiap peristiwa untuk menghasilkan kebaikan bagi umatnya. Dikatakan dalam ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau ada pergumulan kita, pasti kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Iya kan, Amang Inang? Di manakah Tuhan? Mengapa doa-doa ini tidak didengarkan? Tetapi melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja. Dia seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi justru akar itulah yang membuat pohon itu tetap hidup. Begitulah Allah. Dia sering bekerja tanpa kelihatan, tetapi sebenarnya memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu percayalah, apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan bekerja, semua bisa menghasilkan kebaikan. Sekalipun itu melalui masalah, itu bisa menghasilkan kebaikan. Ada satu kisah, pernah seorang pelukis, setelah dia selesai melukis kanvasnya, lalu dia pegang, dia lihat, dan dia ingin menikmati hasilnya. Semakin dia pandang lukisannya ini, dia semakin bangga, semakin tersenyum, sambil dia tidak sadar, semakin dia berkeliling dan semakin mundur melangkah ke belakang. Ternyata hanya satu langkah lagi dia akan terjatuh dari ketinggian gedung. Oleh karena senangnya dia melihat keindahan hasil lukisannya ini. Untunglah ada satu orang sahabatnya, dia melihat ini sudah larut dengan kesenangan, sudah terlalu senang melihat lukisannya. Satu langkah lagi dia mundur sambil menatap lukisannya ini, dia akan terjatuh. Tidak berkata-kata apa lagi, temannya ini langsung berlari dengan sangat kencang, merampas lukisannya itu, merobek-robek. Supaya bagaimana? Supaya sahabatnya itu emosi dan mengejar dia. Dia langsung robek-robek itu, dia campakkan. Dan alhasil si sahabatnya ini langsung mengejar dia. Dan sekalipun lukisannya sudah terrobek, yang penting nyawanya selamat. Allah juga sering bekerja seperti itu dalam hidup kita. Kita mungkin terlalu senang, terlalu menikmati capaian-capaian kita, terlalu menikmati kehidupan kita, sehingga tinggal hanya satu langkah kita akan jatuh. Disitulah Tuhan bekerja, memberikan masalah, memberikan satu pergumulan. Tetapi sebenarnya tujuan Allah adalah seperti seorang sahabat tadi, untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyelamatkan nyawa dan jiwa kita. Oleh karena itulah kita harus percaya apapun yang kita hadapi, karena firman mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu sukacita maupun duka cita. Kita harus imani itu, pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan. Jadi jangan langsung mengeluh ketika kita mengalami masalah, tetapi imanilah itu dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, melalui masalah ini, aku yakin dan percaya ini akan menjadi jalan bagimu memberikan kebaikan kepadaku. Itu yang harus ada bagi orang-orang percaya. Dan yang ketiga, kebanggaan kita menjadi orang percaya adalah
bahwa Allah terus-menerus membentuk kita, anak-anaknya, supaya menjadi serupa dengan gambar anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia terus bekerja. Dari semula dia memilihnya. Mereka yang dipilih ditentukan. Mereka yang ditentukan dibentuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan terus membentuk kita. Ada 5 langkah yang selalu dilakukan Tuhan untuk menyempurnakan kita seperti anaknya. Mulai dari memilih di ayat 29. Kita dipilih menjadi umat yang percaya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya. Setelah dipilih, ditentukan. Dan mereka yang ditentukan, mereka dipanggil. Jadi bukan hanya dipilih, bukan hanya ditentukan, dipanggil. Habis dipanggil bagaimana? Mereka yang dipanggil dibenarkan. Setelah kita dipanggil, kita masih penuh dengan dosa, lalu dibenarkan. Dihapus segala dosa-dosa kita, dibersihkan dari segala pemberontakan kita. Setelah dibersihkan bagaimana? Dimuliakan. Ayat 30. Mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya kita menjadi manusia yang sempurna, sama seperti gambar anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu tujuan Allah. Dan untuk mencapai tujuan ini tadi, ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti sukacita, duka cita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Amang Inang, kembali apapun yang kita alami dalam hidup ini, imanilah itu, bahwa itu semua adalah proses dari Tuhan untuk membentuk kita serupa dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jangan melawan kuasa Allah, jangan memberontak. Unang marungutungu tadi. Sudah nama sadi ngolutai proses doi. Proses Tuhan itu untuk membentuk, menyempurnakan kita. Sama seperti seorang pemahat atau pembuat patung. Setelah dia mengambil satu bongkahan kayu, dia tempatkan di satu tempat, mulai mengambil pahat dan palu. Dia pahat perlahan-perlahan, dia buang yang tidak perlu, digergaji, diamplas, bahkan digerinda. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan, supaya terciptalah hasil pahatan yang sempurna, yang sungguh indah untuk dinikmati. Tentu prosesnya itu seperti dipahat, digergaji, itulah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ini. Tetapi tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi satu manusia yang sempurna, yang indah, yang layak, seperti gambar Tuhan Yesus Kristus. Ketiga hal ini menjadi kebanggaan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itulah, manginangnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan bahwa tidak ada satupun bagian hidup kita yang berada di luar pekerjaan Allah. Semua ada dalam tangannya. Semua kehidupan kita berada dalam pekerjaan Allah. Oleh karena itu, baik kegagalan, baik penderitaan, baik sukacita maupun keberhasilan, tidak ada yang sia-sia. Ingat Amang Inang, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Air mata sekalipun tidak ada yang sia-sia. Karena itu, apa yang sedang kita alami hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membentuk, Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Mungkin saat ini
kita datang ke gereja ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Ada yang menderita oleh karena penyakitnya yang belum sembuh. Ada yang menderita oleh karena rasa duka cita. Mungkin kalau saya minta sekarang, Bapak, Ibu, Saudara yang membawa pergumulannya ke gereja ini, silakan datang ke depan. Adakah yang mau? Manang ibaga salas ni roh hamu sudin waeng. Ngaberes besudia ke kehidupan on. Adakah yang berani? Kalau saya minta, siapa yang bebannya? Siapa yang datang ke gereja ini membawa beban, membawa permasalahan, pergumulan? Datang ke depan. Mungkin akan banyak dari antara kita. Alena maila dora. Mungkin akan banyak dari antara kita. Tetapi tidak apa-apa. Sekalipun kita di tempat duduk sekarang, dah boleh kutuju lu ade. Ano sehera gereja sebelahan non di jauh sudah tujuh lu di parupakon, ibu tuamu do di parupakon di hahu didorong terjatuh. Nggak usah sampai seperti itu. Yang mau saya katakan, Amang Inang, kita punya beban masing-masing, kita punya pergumulan masing-masing, dan satu saat pasti kita akan sampai kepada titik kita tidak sanggup berkata apa-apa. Yakinlah, Roh Kudus tetap bekerja. Oleh karena itu, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah berdoa, jangan pernah berhenti. Sekalipun hanya dengan tarikan nafas atau hanya dengan air mata, itu didengarkan oleh Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan semua pergumulan itu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pada akhirnya kebaikanlah yang akan kita terima. Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menerima pujian kami melalui doa nyanyian yang telah kami persembahkan. Kami juga sungguh bangga, sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami, baik melalui Roh Kudus yang selalu bersedia menolong, membantu kami ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami berada dalam saat-saat di mana kami tidak sanggup lagi berdoa kepadamu. Roh Kudus-Mu itu menolong kami, menyampaikan semua keluhan kami kepadamu, dan Engkau juga mengerti semua pergumulan kami itu. Juga Engkau selalu bekerja melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan-Mu, yang selalu melihat kehidupan kami dan menemani kami di setiap perjalanan hidup kami ini. Allah Bapa di sorga, biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin setia mengikuti Engkau. Kami semakin percaya bahwa sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, tantangan, dan kesulitan dalam kehidupan kami, itu semua bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di segala sesuatu kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu berusaha untuk menyempurnakan kami anak-anak-Mu supaya sama seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya kami layak menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami layak duduk di sebelah kanan-Mu sama seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami dapat menjalankan firman-Mu, dan biarlah hari demi hari iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin sempurna seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, khususnya yang bisa berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Berikan kepada kami sukacita. Bagi setiap jemaat-Mu yang membawa pergumulan mereka,
yang membawa penderitaan oleh sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka. Tuhan kiranya mendengarkan setiap keluhan kami, setiap pergumulan kami, setiap kesesakan kami dan kesusahan hati kami. Dan tolonglah kami Tuhan, berikan jalan yang terbaik supaya kami dapat bersuka cita menjalani kehidupan kami. Berkati juga setiap pekerjaan jemaat-Mu supaya kami dapat bersuka cita menerima buah daripada yang kami kerjakan, dan kami dapat bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan juga seluruh pelayanan gereja-Mu ini Tuhan, 1 minggu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati, dapat berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Khususnya Tuhan, pada hari Minggu yang akan datang, gereja-Mu ini akan melaksanakan pesta Saresot untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mendukung acara tersebut, kami dapat mendukung perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati juga setiap pelayan-Mu yang ada di gereja ini, mulai dari pendeta resort sampai kepada parhalado maupun parhalado partohonan dan non partohonan. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 803 ayat 1 dan seterusnya.